Ya seperti kita tahu kan ada 7 tuntutan ya. Dari 7 majelis hakim kan menolak 5 tuntutan, cuma 2. Ternyata setelah kita cek dari 2 itu sudah kita upayakan dan kita penuhi, jadi tidak ada masalah. Itulah sebabnya kenapa akhirnya Pemprov mencabut banding. Ada maksud politik terselubung di balik langkah Anies Baswedan ini. Ya, bagi Pak Anies, jadi sebenarnya ada 2 hal yang bisa saya baca. Pertama, bisa bernilai positif untuk Pak Anies, artinya itu kritikan. Tetapi di saat yang sama juga ada nilai negatif. Artinya apa? Tapi Anies masih bisa kipas-kipas karena ada gugatan yang ditolak oleh pengadilan, yaitu kewajiban Anies memberikan ganti rugi akibat banjir senilai 1 miliar. Padahal sebagai Gubernur DKI, Anies memperoleh dana operasional atau biaya penunjang operasional BPO sebesar, karena konsep kadrun memang begitu, semakin malas panutan mereka, semakin happy mereka. Ini sedikit beda dengan rakyat yang waras. Hanya untuk supaya pemimpin mereka kerja, mereka harus minta tolong pengadilan. Hasilnya, pengadilan PT UN Jakarta mengabulkan tuntutan warga Jakarta sehingga Anies Baswedan diputus untuk segera membersihkan kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga ada maksud politik terselubung di balik langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta terkait banjir Kali Mampang. Ujang menganalisis Anies khawatir akan ditinggalkan oleh partai politik jelang pemilu 2024 bila meneruskan langkah hukum melawan warga korban banjir Kali Mampang. Menurut dia, langkah banding Anies Baswedan tersebut akan menampilkan citra buruk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di mata masyarakat. Kang Ujang, panggilan akrab Ujang Komarudin, menegaskan bahwa hal itu juga bakal berimbas kepada partai politik pendukungnya. Lebih lanjut, Kang Ujang menuturkan apabila Anies memutuskan untuk bertarung di pemilu 2024, mau tak mau yang bersangkutan pasti membutuhkan partai politik sebagai kendaraannya. Kelihatannya itu jalan kompromi Anies dengan partai-partai politik jika banding diteruskan. Partai-partai kelihatannya tak akan mau mendukung Anies karena politik itu pada dasarnya ingin saling menguntungkan. Demikian ucap Kang Ujang saat dihubungi. Ujang menilai langkah banding yang ditempuh Anies kemarin memang panen kritikan dari mayoritas partai politik bahkan yang mendukungnya saat Pilkada 2017. Jika kebijakannya untuk kebaikan rakyat semestinya dieksekusi dan jangan kompromi dengan partai-partai itu. Namun itulah risiko tokoh politik yang tak punya partai harus dan mesti berkompromi dan menyenangkan partai-partai politik. Demikian tuturnya. Sebelumnya diberitakan Anies memutuskan mencabut upaya banding atas putusan PT UN Jakarta terhadap pengerukan Kali Mampang. Saat mengajukan banding, Anies mendapat kritikan dari berbagai pihak karena dinilai melawan warganya sendiri, terutama korban banjir. Gugatan itu mulanya diajukan oleh 7 warga korban banjir Kali Mampang dan dikabulkan sebagian oleh PT UN. Anies pun dihukum untuk mengeruk Kali Mampang yang tidak tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Selain itu harus memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pala Mampang. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan dirinya menghargai keputusan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut banding putusan banjir Kali Mampang. Diketahui Anies mengajukan banding terhadap putusan PT UN soal banjir Kali Mampang. Namun banding tersebut kemudian dicabut hanya dalam waktu 2 hari. Gilbert menuturkan sebagai pemimpin daerah, sedari awal memang pengajuan banding terhadap putusan banjir tak layak dilakukan. Apalagi dalam hukumannya, Anies hanya diminta untuk mengeruk sungai dan membangun turap. Kita menghargai sikap yang diambil gubernur karena memang tidak pantas kalau sampai mengambil sikap banding untuk hal yang menjadi kewajiban Pemprov. Sesekali perlu juga Pak Anies bersikap benar, kita apresiasi. Demikian kata dia. Partai Demokrat heran dengan klaim dari Luhut Binsar Panjaitan mengenai pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung penundaan pemilu 2024. Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut. Demikian kata Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di Jakarta pada Sabtu 12 Maret. Kendati begitu, Andi Arief juga menyebut bila data yang diklaim Luhut Binsar Panjaitan itu benar. Wacana penundaan pemilu 2024 itu tidak boleh diikuti.
Pasalnya terang Andi itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden. Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah, demikian kata dia. Sebab lanjut Andi Arief soal pembatasan masa jabatan ini, sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tegas patuh pada konstitusi. Walaupun tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi, ia mengungkapkan tahun 2013 tingkat kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74%. Saat 20 Oktober meninggalkan istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72%. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat. Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? Menurut survei kami ada, tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY. Demikian pungkasnya.